Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Unix Karera dan ketiga rekan teman saya yakni Intan Zagita Putri, Dofan Rida Anggara, dan Dewi Ratnasari. Di sini kami akan membahas mengenai metodologi penelitian akuntansi yakni bab 7, 8, dan 9, mengenai wawancara, metode pengumpulan data, mengelola kuesioner, dan proposal penelitian bab 1. Untuk poin pembahasan bab 7, 8, dan 9, yakni poin yang pertama adalah wawancara. Jadi bagian pertama itu ada wawancara, terus poin yang kedua ada tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Untuk poin yang ketiga kita akan membahas mengenai metode pengumpulan data. Di sini ada sumber data, sumber utama dari data, dan sumber sekunder dari data. Untuk poin yang ketiga, kita akan membahas mengenai mengelola kuesioner. Ada bagian 2, yakni kuesioner, panduan untuk desain kuesioner, penampilan umum atau get up dari The Electronic Questionnaire dan Survey. Lalu bagian ketiga, metode pengumpulan data lainnya. Yang kelima, ada multi metode data koleksi, setting dari yang mana data dikumpulkan, keunggulan manajerial, dan etika dalam data koleksi, serta penyelesaian proposal penelitian bab 1. Untuk bagian yang pertama, kita akan membahas mengenai wawancara. Wawancara. Jadi wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks. Ini menurut Sarosa tahun 2017. Menurut Stewart dan Cass Hardianto tahun 2016, wawancara didefinisikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau pembagian aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati seseorang, bagaimana pandangannya tentang dunia, dan hal-hal yang tidak diketahui peneliti melalui observasi. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian itu biasanya adalah wawancara semi terstruktur, di mana pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan. Itu juga menurut Sarosa tahun 2017. Panduan wawancara yang telah disusun pun masih bisa terjadi pengembangan seiring dengan berjalannya proses wawancara. Untuk panduan wawancara pada penelitian sendiri, antara lain, yakni ada identitas subjek, latar belakang kehidupan subjek, hubungan dengan keluarga, teman, dan sesama hal dalam penelitian, lalu kegiatan sehari-hari, masalah yang dialami yang berkaitan dengan penelitian, serta faktor-faktor apa saja yang terkait dengan penelitian. Di sini kita akan membahas mengenai tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Jadi wawancara terstruktur itu digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Bila peneliti atau pengumpul data itu telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan didapat. Dalam melakukan wawancara, peneliti itu perlu menyiapkan instrumen berupa pertanyaan tertulis yang alternatif, alat bantu seperti tape recorder, dan lainnya. Di sini kita membahas mengenai wawancara tidak terstruktur. Jadi wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data dari informan. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis permasalahan yang akan ditanyakan pada informan. Wawancara ini digunakan dalam penelitian pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti.
Di sini kita akan membahas mengenai bagian 2, yakni metode pengumpulan data. Sumber data. Jadi salah satu tahapan penting dalam penelitian adalah menentukan sumber data. Karena pada dasarnya, penelitian merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan atau kebenaran. Penelitian menjadi tidak bermakna dan bahkan akan menghasilkan kesimpulan yang salah, manakala data yang dihasilkannya pun tidak valid. Untuk memperoleh data yang valid, selain harus digunakan instrumen yang baik, yakni valid dan reliable, juga harus dipertimbangkan cara untuk pengambilan sampel yang benar-benar representatif terhadap jumlah dan karakteristik populasi. Maka, peneliti wajib untuk mengerti seperti apa cara-cara pengambilan sampel untuk populasi dan apa yang dimaksud dengan sumber data itu sendiri. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut dengan responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti, baik itu pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya itu bisa berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Peneliti yang mengamati tumbuhnya padi misalkan, pada sumber datanya adalah padi, sedangkan objek penelitiannya adalah pertumbuhan jagung. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan adalah objek penelitian atau variabel dari penelitian. Klasifikasi sumber data dilakukan dari subjek, di mana data menempel, yang disingkat menjadi 3P, yakni person, place, dan paper. Person jika sumber data berupa orang. Person yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Place jika sumber data berupa tempat. Place yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Diam misalnya ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, warna, dan lain-lain. Bergerak misalnya aktivitas, kinerja, laju kendaraan, dan lain-lain. Pada umumnya, tampilan diam dan gerak merupakan objek untuk penggunaan metode observasi. Paper, jika sumber data itu berupa simbol. Paper merupakan sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Pengertian paper bukan terbatas hanya pada kertas, tapi juga dapat berwujud batu, kayu, tulang, daun lontar, dan sebagainya, yang cocok untuk penggunaan metode dokumentasi. Tiga jenis penelitian dilihat dalam hubungannya dengan cakupan wilayah sumber data yang dijadikan sumber subjek penelitian, yaitu penelitian populasi, penelitian sampel, dan penelitian kasus. Oleh karena hasil penelitian sampel berlaku bagi populasi, maka sampel yang diambil harus representatif, yaitu mewakili populasi, dalam arti semua ciri-ciri atau karakteristik yang ada dalam populasi tercermin pada sampel. Maka pengambilan sampel harus mengikuti teknik-teknik yang ditentukan. Teknik pengambilan sampel adalah yang pertama, random sampling, yang kedua, stratified sampling, yang ketiga, area probability sampling, yang keempat, proportional sampling, yang kelima, purposive sampling, yang keenam, photo sampling, ketujuh, cluster sampling, dan yang kedelapan, double sampling. Selanjutnya akan dibahas oleh Intan. Silakan. Selanjutnya kita bagian 3 itu tentang mengelola kuesioner.
Jadi untuk introduction-nya itu di bab 7 ini, kami telah menjelaskan bahwa dalam riset bisnis ada 3 metode pengumpulan data penting adalah wawancara, observasi orang, dan pemberian kuesioner. Kami telah membahas di wawancara di bab 7 dan observasi di bab 8. Dalam bab ini, kami akan membahas kuesioner dan desain kuesioner. Kuesioner adalah serangkaian pertanyaan tertulis yang telah diformulasikan sebelumnya di mana responden mencatat jawaban mereka. Biasanya dalam alternatif yang ditentukan dengan agak dekat. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis kuesioner. Kuesioner yang pertama itu kuesioner yang dikelola secara pribadi. Ketika survei terbatas pada area lokal, cara baik untuk mengumpulkan data adalah dengan mengelola kuesioner secara pribadi. Keuntungan utama dari hal ini adalah peneliti atau anggota tim peneliti dapat mengumpulkan semua tanggapan yang telah diselesaikan dalam waktu singkat. Keraguan apapun yang mungkin dimiliki responden atas pertanyaan apapun dapat diklarifikasi di tempat. Peneliti juga memiliki kesempatan untuk memperkenalkan topik penelitian dan memotivasi responden untuk menawarkan jawaban jujur mereka. Mengelola kuesioner ini kepada sejumlah besar individu pada saat yang sama lebih murah dan menghabiskan lebih sedikit waktu daripada wawancara. Sama tidak memerlukan banyak keterampilan untuk mengelola kuesioner seperti halnya untuk melakukan wawancara. Sedapat mungkin kuesioner paling baik diberikan secara pribadi karena keuntungan ini kerugian dari kuesioner yang diberikan secara pribadi adalah bahwa peneliti dapat menimbulkan bias dengan menjelaskan pertanyaan secara berbeda kepada orang yang berbeda juga. Peserta mungkin sebenarnya menjawab pertanyaan yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang dikirimi kuesioner. Terlebih lagi, kuesioner yang dikelola secara pribadi membutuhkan waktu dan banyak usaha. Untuk alasan ini, kuesioner elektronik banyak digunakan saat ini. Next. Selanjutnya jenis kuesioner yang kedua ada kuesioner surat. Kuesioner surat ini adalah kuesioner yang dikelola sendiri atau dengan kertas dan pensil yang dikirim ke responden melalui surat. Metode ini telah lama menjadi tulang punggung penelitian bisnis, tetapi dengan hadirnya internet, telepon seluler, dan jejaring sosial, kuesioner surat ini menjadi mubazir atau bahkan usang. Sebaliknya, kuesioner online diposting di internet atau dikirim melalui email. Next. Jenis kuesioner yang ketiga itu kuesioner elektronik dan online. Distribusi kuesioner elektronik atau online ini mudah dan cepat. Yang harus Anda lakukan adalah mengirim email undangan untuk menyelesaikan survei, memposting tautan di situs web atau blog pribadi, atau menggunakan jejaring sosial. Kuesioner online biasanya dibuat sebagai formulir web dengan database untuk menyimpan jawaban dan perangkat lunak statistik untuk menyediakan analisis statistik. Sampai saat ini, melakukan survei online adalah tugas yang memakan waktu dan membosankan keakraban dengan program pembuat web, kode HTML, dan atau program script. Saat ini paket perangkat lunak pengembangan survei di layanan survei online membuat penelitian survei online jauh lebih mudah dan lebih mudah diakses. Kuesioner online sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pendapat dan preferensi konsumen. Keuntungan besar dalam penelitian survei online ini adalah memanfaatkan kemampuan internet untuk menyediakan akses ke kelompok dan individu yang akan sulit. Jika bukan tidak mungkin untuk dijangkau melalui saluran lain, komunitas virtual berkembang pesat secara online dan ratusan ribu secara teratur berpartisipasi dalam diskusi tentang hampir setiap masalah dan minat yang dapat dibayangkan. Dikutip dari Wright tahun 2005. Keuntungan kedua dari kuesioner online ini adalah wilayah geografis yang luas dapat dicakup dalam survei.
sebuah tautan ke kuesioner dikirim ke responden yang dapat menyelesaikannya sesuai keinginan mereka, di rumah mereka, dan dengan kecepatan mereka sendiri. Pemrosesan otomatis survei menghemat lebih banyak biaya, waktu, dan energi. Namun ada juga kelemahan penting dari kuesioner online. Saat melakukan penelitian online, peneliti sering menemui masalah terkait pengambilan sampel. Misalnya, seleksi sendiri dan tingkat respon yang sangat rendah mempersulit untuk menetapkan keterwakilan sampel dan untuk generalisasikan temuan. Karena mereka yang merespon survei mungkin sama sekali tidak mewakili populasi yang seharusnya dapat dilihat pada 9.1. Memang tingkat pengembalian kuesioner semacam itu biasanya rendah. Tingkat respon 30% dianggap dapat diterima dan dalam banyak kasus bahkan luar biasa. Next. Next. Double. Next aja, Van. Jadi memposting undangan untuk berpartisipasi dalam survei di jejaring sosial, grup diskusi, dan ruang obrolan seringkali dianggap tidak sopan atau menyinggung. Ini adalah kelemahan dari kuesioner online. Banyak orang yang menganggap jenis postingan ini sebagai spam dan peneliti mungkin dibajiri online dari anggota komunitas virtual yang marah. Peneliti yang mengeringkan undangan email untuk berpartisipasi dalam penelitian mungkin menghadapi masalah serupa. Email yang tidak diinginkan sering dianggap sebagai pelanggaran privasi dan undangan survei dapat dihapus. Atau peneliti dapat menerima email dari peserta yang mengeluh tentang hal itu. Dikutip dari Wright tahun 2005. Kerugian terakhir dari kuesioner elektronik ini adalah bahwa keraguan yang mungkin dimiliki responden tidak dapat diklarifikasi. Next. Selanjutnya, masih bagian 3, tapi tentang pedoman desain kuesioner. Next. Prinsip-prinsip desain kuesioner yang baik harus fokus pada 3 bidang. Yang pertama, berkaitan dengan kata-kata dari pertanyaan. Yang kedua, mengacu pada perencanaan masalah yang berkaitan dengan bagaimana variabel akan dikategorikan, diskalakan, dan diberi kode setelah menerima tanggapan. Yang ketiga, berkaitan dengan tampilan umum kuesioner. Yang ketiganya itu merupakan isu penting dalam desain kuesioner karena dalam meminimalkan biasa dalam penelitian. Next. Selanjutnya ada tentang prinsip penyusunan kata dalam kuesioner. Prinsip-prinsip susunan kata mengacu pada faktor-faktor seperti yang pertama, kesesuaian isi pertanyaan. Yang kedua, bagaimana pertanyaan disusun dan tingkat kecanggihan bahasa yang digunakan. Yang ketiga, jenis dan bentuk pertanyaan yang diajukan. Yang keempat, urutan pernyataan, pertanyaan. Dan yang kelima, data pribadi yang dicari dari responden. Next. Selanjutnya, isi dan tujuan pertanyaan dari kuesioner. Sifat dan variabel yang disadap, perasaan subjektif atau fakta objektif akan menentukan jenis pertanyaan apa yang akan diajukan. Jika variabel yang disadap bersifat subjektif, misalnya kepuasan, keterlibatan, di mana kepercayaan persepsi dan sikap responden akan diukur, pertanyaan harus menyentuh dimensi dan elemen konsep. Jika variabel objektif seperti usia dan tingkat pendidikan responden disadap satu pertanyaan langsung, sebaiknya pertanyaan yang memiliki rangkaian kategori skala ordinal adalah tepat. Dengan demikian, tujuan dari setiap pertanyaan harus dipertimbangkan dengan hati-hati sehingga variabel dapat diukur secara memadai dan tidak ada pertanyaan yang berlebihan. Next. Selanjutnya ada bahasa dan kata-kata dari kuesioner.
Bahasa kuesioner harus mendekati tingkat pemahaman responden. Pilihan kata akan tergantung pada tingkat pendidikan mereka, penggunaan istilah dan idiom dalam budaya, dan kerangka acuan responden. Misalnya, meskipun bahasa Inggris adalah bahasa lisan atau bahasa resmi dalam dua budaya, kata-kata tertentu mungkin asing bagi satu budaya. Istilah seperti bekerja di sini membosankan dan dia adalah pekerja kompulsif. Mungkin tidak dapat ditafsirkan dengan cara yang sama dalam budaya yang berbeda. Beberapa pekerja biru mungkin tidak memahami terminologi seperti struktur organisasi. Oleh karena itu, penting untuk mengatakan pernyataan dengan cara yang dapat dipahami oleh responden. Jika pertanyaan tidak dipahami atau ditafsirkan secara berbeda oleh responden, peneliti akan mendapatkan jawaban yang salah atas pertanyaan tersebut. Dan dengan demikian, uh, tanggapan akan menjadi bias. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan, bahasa yang digunakan, dan susunan kata harus sesuai untuk menggali sikap, persepsi, dan perasaan responden. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis bentuk dan soal dari kuesioner. Jenis pertanyaan mengacu pada apakah pertanyaan itu tertutup atau terbuka. Bentuk pertanyaan mengacu pada apakah itu kata-kata positif atau negatif. Pertama, pertanyaan terbuka versus pertanyaan tertutup itu memungkinkan responden untuk menjawabnya dengan cara apapun yang mereka pilih. Contoh, pertanyaan terbuka adalah meminta responden menyebutkan 5 hal yang menarik dan menantang dalam pekerjaannya. Contoh lain adalah menanyakan apa yang disukai responden tentang supervisor atau lingkungan kerjanya. Contoh ketiga adalah mengundang komentar mereka tentang portofolio investasi perusahaan. Sebaliknya, pertanyaan tertutup meminta responden untuk membuat pilihan di antara serangkaian alternatif yang diberikan oleh peneliti. Misalnya, alih-alih meminta responden untuk menyatakan 5 aspek pekerjaan yang menurutnya menarik dan menantang, peneliti dapat membuat daftar 10 atau 15 aspek yang mungkin tampak menarik atau menantang dalam pekerjaan dan meminta responden untuk memberi peringkat 5 pertama di antaranya. Dalam urutan preferensi mereka, semua item dalam kuesioner yang menggunakan skala nominal, ordinal, Likert, atau rasio dianggap tertutup. Pertanyaan tertutup membantu responden untuk mengambil keputusan dengan tepat untuk memilih di antara beberapa alternatif yang ada di hadapannya. Mereka juga membantu peneliti untuk mengkodekan informasi dengan mudah untuk analisis selanjutnya. Perawatan harus diambil untuk memastikan bahwa alternatif saling eksklusif dan kolektif lengkap. Jika ada kategori yang tumpang tindih atau jika semua alternatif yang mungkin tidak diberikan atau yaitu kategori tidak lengkap, responden mungkin akan bingung dan keuntungan dari kemampuan mereka untuk membuat keputusan cepat akan hilang. Beberapa responden bahkan mungkin menganggap kategori yang digambarkan dengan baik dalam pertanyaan tertutup agak membatasi dan mungkin memanfaatkan kesempatan untuk membuat komentar tambahan. Inilah alasan mengapa banyak kuesioner diakhiri dengan pertanyaan akhir terbuka yang mengundang responden untuk mengomentari topik yang mungkin belum pernah dibahas sebelumnya. Tertutup sepenuhnya atau memadai tanggapan terhadap pertanyaan terbuka tersebut harus diedit dan dikategorikan untuk analisis data selanjutnya. Next. Selanjutnya, pertanyaan dengan kata-kata positif dan negatif. Alih-alih mengungkapkan semua pertanyaan secara positif, disarankan untuk memasukkan beberapa pertanyaan dengan kata-kata negatif juga, sehingga kecenderungan responden untuk secara mekanis melingkari poin ke salah satu ujung skala diminimalkan. Sebagai contoh, katakanlah set 6 pertanyaan digunakan untuk menentuk variabel atau keberhasilan yang dirasakan pada skala 5 poin, dengan 1 sangat rendah dan 5 sangat tinggi pada skala. Seorang responden yang tidak terlalu tertarik untuk mengisi kuesioner lebih mungkin untuk tetap terlibat dan tetap
waspada saat menjawab pertanyaan ketika diberi kata-kata positif dan negatif. Pertanyaan diselingi di dalamnya. Misalnya, jika responden, telah melingkari 5 untuk pertanyaan dengan kata-kata positif seperti, "Saya merasa telah mampu menyelesaikan beberapa hal yang berbeda dalam pekerjaan saya." Dia tidak dapat melingkari nomor 5 lagi untuk pertanyaan dengan kata-kata negatif. "Saya tidak merasa saya sangat efektif dalam pekerjaan saya." Responden sekarang terguncang dari kemungkinan kecenderungan untuk secara mekanis menanggapi salah satu ujung skala. Jika hal ini masih terjadi, peneliti memiliki kesempatan untuk mendeteksi bias tersebut. Oleh karena itu, kuesioner yang baik harus mencakup pertanyaan dengan kata-kata positif dan negatif, penggunaan kata negatif ganda dan penggunaan kata tidak dan hanya secara berlebihan harus dihindari dalam pertanyaan bernada negatif karena cenderung membingungkan responden. Eh, Misalnya, lebih baik mengatakan datang ke tempat kerja tidak terlalu menyenangkan daripada mengatakan tidak masuk kerja lebih menyenangkan daripada masuk kerja. Demikian pula, lebih baik mengatakan orang kaya tidak butuh bantuan daripada mengatakan hanya orang kaya yang tidak butuh bantuan. Next. Selanjutnya, pertanyaan berlaras ganda, sebuah pertanyaan yang memungkinkan jawaban yang berbeda untuk subbagiannya disebut pertanyaan berlaras ganda. Pertanyaan seperti itu harus dihindari dan sebagai gantinya dua atau lebih pertanyaan terpisah diajukan. Misalnya pertanyaan apakah menurut Anda ada pasar yang bagus untuk produk tersebut dan akan laku. Dapat memberikan tanggapan ya untuk bagian pertama atau yaitu ada pasar yang bagus untuk produk tersebut dan tanggapan tidaknya itu untuk bagian terakhir ya, atau yang dimaksud yaitu tidak akan laku karena berbagai alasan lainnya. Dalam hal ini akan lebih baik mengajukan dua pertanyaan seperti yang pertama, apakah menurut Anda pasar yang bagus untuk produk tersebut, atau yang kedua, pertanyaan kedua, apakah menurut Anda produk tersebut akan laris manis? Jawabannya mungkin ya atau keduanya tidak, untuk keduanya ya. Untuk yang pertama dan tidak untuk yang kedua, atau ya untuk yang kedua dan tidak untuk yang pertama. Jika menggabungkan dua pertanyaan dan mengajukan pertanyaan ganda, kami akan membingungkan responden dan mendapatkan jawaban yang ambigu. Oleh karena itu, pernyataan belaras ganda harus dihilangkan. Next. Selanjutnya pertanyaan yang ambigu, bahkan pertanyaan yang tidak berlaras ganda mungkin memiliki kata-kata yang ambigu dan responden mungkin tidak yakin apa sebenarnya maksudnya. Contoh dari pertanyaan seperti itu adalah sejauh mana Anda bisa mengatakan bahwa Anda bahagia. Responden mungkin merasa sulit untuk memastikan apakah pertanyaan tersebut merujuk pada perasaan mereka di tempat kerja atau di rumah secara umum. Dengan demikian, tanggapan terhadap pertanyaan ambigu memiliki bias bawaan karena responden yang berbeda mungkin menginterpretasikan item tersebut dalam kuesioner secara berbeda. Hasilnya adalah sekumpulan tanggapan ambigu yang tidak secara akurat memberikan jawaban yang benar untuk pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang bergantung pada ingatan beberapa pertanyaan mereka mungkin mengharuskan responden untuk mengingat kembali pengalaman dari masa lalu yang kabur dalam ingatan mereka. Jawaban atau pertanyaan semacam itu mungkin bias. Misalnya, jika seorang karyawan telah bekerja selama 30 tahun di organisasi diminta untuk menyatakan kapan dia pertama kali mulai bekerja di departemen tertentu dan untuk berapa lama dia mungkin tidak dapat memberikan jawaban yang benar dan mungkin jauh dari jawaban. Dalam tanggapannya, sumber yang lebih baik untuk mendapatkan informasi itu adalah catatan personel. Next.
Selanjutnya, pertanyaan yang mengarahkan pertanyaan tidak boleh diutarakan sedemikian rupa sehingga mengarahkan responden untuk memberikan tanggapan yang peneliti ingin mereka berikan. Contoh dari pertanyaan seperti itu adalah, tidakkah Anda berpikir bahwa pada hari-hari ini dengan meningkatnya biaya hidup karyawan harus diberi kenaikan gaji yang baik? Dengan mengajukan pertanyaan yang mengarahkan, kami memberi isyarat dan menekan responden untuk mengatakan iya, menandai pertanyaan tentang kenaikan biaya hidup mempersulit sebagian besar responden atau kecuali mereka adalah bos teratas untuk bertanggung jawab atas anggaran dan keuangan. Untuk mengatakan tidak kecuali produktivitas mereka juga meningkat. Cara lain untuk mengajukan pertanyaan tentang kenaikan gaji untuk memperoleh tanggapan yang kurang bias adalah, sejauh mana Anda setuju bahwa karyawan harus diberikan kenaikan gaji yang lebih tinggi. Jika responden berpendapat bahwa karyawan sama sekali tidak pantas mendapatkan kenaikan gaji yang lebih tinggi, tanggapan mereka adalah sangat tidak setuju. Jika mereka berpikir bahwa responden pasti harus diberi kenaikan gaji yang tinggi, mereka akan menanggapi akhir skala sangat setuju, dan poin diantaranya akan dipilih tergantung pada kekuatan persetujuan dan ketidaksetujuan mereka. Dalam hal ini, pertanyaannya tidak dibuat dengan cara sugestif seperti pada contoh sebelumnya. Next. Selanjutnya, pertanyaan yang dimuat tipe lain dari bias dalam pertanyaan terjadi ketika mereka diutarakan secara emosional. Contoh dari pertanyaan yang syarat muatan seperti itu adalah bertanya kepada karyawan, menurut Anda sejauh mana manajemen kemungkinan akan membalas dendam jika serikat pekerja memutuskan untuk melakukan pemogokan? Kata-kata mogok ini dan pendendam adalah istilah yang bermuatan emosional, mempolarisasi manajemen dan serikat pekerja. Oleh karena itu, mengajukan pertanyaan seperti di atas akan menimbulkan tanggapan yang sangat emosional dan sangat bias. Jika tujuan pertanyaan ada dua, yaitu untuk menemukan sejauh mana karyawan mendukung pemogokan dan sejauh mana mereka takut akan reaksi yang merugikan jika mereka melakukan pemogokan. Maka ini adalah dua pertanyaan spesifik yang perlu ditanyakan. Mungkin ternyata karyawan tidak terlalu mendukung pemogokan dan mereka juga tidak percaya bahwa manajemen akan membalas jika mereka melakukan pemogokan. Keinginan sosial pertanyaan tidak boleh ditulis sedemikian rupa sehingga menimbulkan tanggapan yang diinginkan secara sosial. Misalnya, pertanyaan seperti, apakah menurut Anda orang yang lebih tua harus diberhentikan? Akan menimbulkan tanggapan tidak, terutama karena masyarakat akan tidak menyukai orang yang mengatakan bahwa orang lanjut usia harus dipecat meskipun mereka mampu melakukan pekerjaannya dengan memuaskan. Oleh karena itu, terlepas dari perasaan responden yang sebenarnya, jawaban yang diinginkan secara sosial akan diberikan. Jika tujuan dari pertanyaan tersebut adalah untuk mengukur sejauh mana organisasi dipandang berkewajiban untuk mempertahankan mereka yang berusia di atas 65 tahun. Pertanyaan dengan kata-kata yang berbeda dengan tekanan yang lebih kecil terhadap keinginan sosial adalah, ada keuntungan dan kerugian untuk mempertahankan warga lanjut usia dalam tenaga kerja. Sejauh mana menurut Anda perusahaan harus terus mempertahankan orang lanjut usia dalam daftar gaji mereka? Kadang-kadang, item tertentu yang menyentuh keinginan sosial sengaja diperkenalkan di berbagai poin dalam kuesioner dan indeks kecenderungan keinginan sosial setiap individu dihitung darinya. Indeks ini kemudian diterapkan pada semua tanggapan yang lain yang diberikan oleh individu untuk menyesuaikan bias keinginan sosial.
menurut Crown and Marlowe 1980 dan Edwards 1957. Selanjutnya, panjang pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang sederhana dan singkat lebih disukai daripada pertanyaan yang panjang. Sebagai aturan praktis, pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner tidak boleh melebihi 20 kata atau melebihi satu baris penuh dalam cetakan. Menurut Horst 1968, Opinion 1986. Selanjutnya akan membahas penampilan umum atau get up dari The Electronic Questionnaire dan Survey. Yang pertama, pengantar yang bagus. Pendahuluan yang tepat yang mengungkapkan dengan jelas identitas peneliti dan menyampaikannya tujuan survei mutlak diperlukan. Penting juga untuk menjalin hubungan dengan responden dan memotivasi mereka untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner dengan sepenuh hati dan antusias. Jaminan kerahasiaan informasi yang diberikan oleh mereka akan memungkinkan jawaban yang kurang bias. Bagian pendahuluan harus diakhiri dengan catatan yang sopan. Berterima kasih kepada responden karena telah meluangkan waktu untuk menanggapi survei. Selanjutnya, pengorganisasian pertanyaan, pemberian petunjuk, dan bimbingan, dan penyelarasan yang baik. Mengorganisir pertanyaan secara logis dan rapi pada bagian-bagian yang sesuai, dan memberikan petunjuk cara menyelesaikan soal di setiap bagian akan membantu responden untuk menjawabnya tanpa kesulitan. Pertanyaan juga harus rapi, diselaraskan sedemikian rupa, sehingga memungkinkan responden menyelesaikan tugas membaca dan menjawab kuesioner dengan cara menghabiskan sedikit waktu dan tenaga tanpa melelahkan mata. Selanjutnya, informasi tentang pendapatan dan data pribadi sensitif lainnya. Meskipun informasi demografis bisa dicari baik di awal atau di akhir kuesioner, informasi yang sangat pribadi dan pribadi sifat seperti pendapatan, keadaan kesehatan, dan sebagainya, jika dianggap perlu untuk survei, harus ditanyakan di akhir kuesioner, bukan di awal. Juga pertanyaan seperti itu harus dibenarkan dengan menjelaskan bagaimana informasi ini dapat berkontribusi pada pengetahuan dan pemecahan masalah, sehingga responden tidak mempersepsikannya mereka bersifat mengganggu atau mencongkel. Menunda pertanyaan seperti itu sampai akhir akan membantu mengurangi bias responden jika individu terganggu oleh sifat pribadi dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya, pertanyaan terbuka di bagian akhir. Kuesioner dapat mencakup pertanyaan terbuka di bagian akhir, memungkinkan responden untuk mengomentari setiap aspek yang mereka pilih. Itu harus diakhiri dengan ungkapan terima kasih yang tulus kepada responden. Selanjutnya, tinjauan desain kuesioner. Kami telah mencurahkan banyak perhatian pada desain kuesioner karena kuesioner adalah metode yang paling umum mengumpulkan data.
Prinsip-prinsip desain kuesioner berhubungan dengan bagaimana pertanyaan disusun dan diukur, dan bagaimana seluruh kuesioner diatur. Untuk meminimalkan bias responden dan kesalahan pengukuran, semua itu prinsip-prinsip yang dibahas harus diikuti dengan hati-hati. Kuesioner paling berguna sebagai metode pengumpulan data terutama ketika sejumlah besar orang dijangkau di wilayah geografis yang berbeda. Mereka adalah metode pengumpulan data yang populer karena para peneliti dapat memperoleh informasi dengan cukup mudah, dan tanggapan kuesioner mudah diberi kode ketika divalidasi dengan baik instrumen yang digunakan. Temuan penelitian bermanfaat bagi komunitas ilmiah karena hasilnya dapat direplikasi dan penambahan landasan teori yang dibuat. Ada beberapa cara untuk mengelola kuesioner. Kuesioner dapat dikelola secara pribadi responden, didistribusikan secara elektronik ke responden, tautan dapat dipasang di situs web, blog, atau di akun jejaring sosial Anda. Tautan tersebut dapat disisipkan di majalah, terbitan berkala, atau surat kabar, atau dikirimkan ke responden. Perangkat lunak juga tersedia untuk membingkai pertanyaan berikutnya berdasarkan tanggapan subjek terhadap pertanyaan sebelumnya. Situs web perusahaan juga dapat memperoleh tanggapan survei. Misalnya, reaksi terhadap layanan pelanggan, produk utilitas, dan sejenisnya. Penelitian global sekarang sangat difasilitasi oleh internet. Selanjutnya, pretesting pertanyaan terstruktur. Apakah itu wawancara terstruktur di mana pertanyaan diajukan kepada responden dalam urutan yang telah ditentukan, atau kuesioner yang digunakan dalam survei? Penting untuk menguji instrumen terlebih dahulu untuk memastikan pertanyaannya dipahami oleh responden, yaitu tidak ada ambiguitas dalam pertanyaan, dan tidak ada masalah dengan kata-kata atau pengukuran. Pretesting melibatkan penggunaan sejumlah kecil responden untuk menguji kesesuaian pertanyaan dan pemahamannya. Ini membantu memperbaiki kekurangan sebelum admin memasukkan instrumen secara lisan atau melalui kuesioner kepada responden, dan dengan demikian mengurangi bias. Alangkah baiknya yang menanyai hasil pretest dan memperoleh informasi tambahan dari kelompok kecil peserta yang berperan sebagai kelompok fokus tentang reaksi umum mereka terhadap kuesioner dan bagaimana reaksi mereka merasa tentang menyelesaikan instrumen. Selanjutnya, kuesioner elektronik dan desain survei. Kami telah menjelaskan sebelumnya dalam bab ini bahwa survei online mudah dirancang dan dikelola. Elektronik sistem desain survei, misalnya instant survei, Infopoll, Survey Gold, StatPack, SurveyMonkey, Survey Pro, dan The System Survey, yang memfasilitasi persiapan dan administrasi kuesioner sangat berguna untuk penelitian daring. Sistem seperti itu biasanya mencakup berbagai program yang memungkinkan pengguna merancang kuesioner yang canggih, mengkomputerisasikan proses pengumpulan data, memeriksa kesalahan sintaksis atau logis dalam pengkodean, dan menganalisis data yang terkumpul. Data yang lebih andal kemungkinan besar akan dihasilkan karena responden dapat bolak-balik dan dengan mudah mengubah respons. Dan berbagai rangsangan di dalam dan di luar layar disediakan untuk mempertahankan minat responden.
Bahkan saat survei sedang berlangsung, ringkasan deskriptif dari data kumulatif dapat diperoleh baik di layar atau dalam bentuk cetakan. Setelah pengumpulan data selesai, program pengedit data mengidentifikasi data yang hilang atau rentang data, misalnya 6 dalam menanggapi pertanyaan pada skala 5 poin. Penelitian dapat mengatur parameternya menjadi hapus respons yang hilang jika jumlahnya terlalu banyak, atau hitung rata-rata respons lain dan gantikan angka ini dengan respon yang hilang. Sistem tersebut juga mencakup program analitik data seperti ANOVA, regresi berganda, dan lain-lain. Pengacakan pertanyaan dan pembobotan responden untuk memastikan hasil yang lebih representatif dalam kasus di mana sampel terlalu mewakili atau kurang mewakili kelompok populasi tertentu, dibahas dalam bab 13 tentang pengambilan sampel, adalah beberapa fitur menarik dari sistem desain survei. Kuesioner elektronik sangat populer saat ini. Ini juga karena kemungkinan tingkat respons elektronik tidak boleh lebih rendah dari kuesioner surat. Dengan meningkatnya literasi komputer, diharapkan administrasi kuesioner elektronik dapat terus berkembang di masa mendatang. Selanjutnya, tinjauan keuntungan dan kekurangan metode pengumpulan data yang berbeda dan kapan menggunakan metode masing-masing. Wawancara tatap muka memberikan data yang kaya, menawarkan kesempatan untuk menjalin hubungan dengan orang yang diwawancarai, dan membantu untuk mengeksplorasi dan memahami masalah yang kompleks. Sisi negatifnya, wawancara tatap muka memiliki potensi untuk memperkenalkan bias pewawancara dan bisa menjadi mahal jika banyak subjek yang terlibat. Tatap muka wawancara paling cocok untuk tahap eksplorasi penelitian ketika peneliti mencoba untuk mendapatkan pandangan menyeluruh tentang konsep atau faktor situasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Selanjutnya ada mengenai wawancara melalui telepon yang akan membantu untuk menghubungi subjek yang tersebar di berbagai wilayah geografis dan mendapatkan tanggapan langsung dari mereka. Oleh karena itu, cara yang efisien untuk mengumpulkan data ketika seseorang memiliki pertanyaan spesifik dan terstruktur untuk ditanyakan membutuhkan tanggapan dengan cepat dan memiliki sampel yang terbesar di area yang luas. Selain itu mempunyai sisi negatif, yaitu pewawancara tidak dapat mengamati tanggapan nonverbal dari responden dan orang yang diwawancarai dapat memblokir panggilan tersebut. Selanjutnya ada studi observasional yang membantu kita untuk memahami isu-isu kompleks melalui observasi langsung, baik sebagai pengamat partisipan atau non-partisipan, dan jika memungkinkan akan mengajukan pertanyaan untuk mencari klarifikasi atau isu-isu tertentu. Data yang diperoleh banyak dan tidak terkontaminasi oleh bias laporan. Sisi negatifnya yaitu harganya lebih mahal karena periode pengamatannya lama, bisa beberapa minggu atau bahkan bulan. Dan bias pengamat mungkin ada dalam data, sehingga studi observasi paling cocok untuk penelitian yang membutuhkan data deskriptif non-laporan, yaitu ketika perilaku harus dipahami tanpa bertanya langsung kepada responden sendiri.
Kemudian ada pemberian kuesioner secara pribadi kepada kelompok individu untuk menjalin hubungan baik dengan responden saat memperkenalkan survei atau memberikan klarifikasi yang dicari oleh responden saat itu juga, dan mengumpulkan kuesioner segera setelah diisi. Dalam hal ini ada tingkat respon 100%. Selain itu ada sisi negatifnya, yaitu pemberian kuesioner secara pribadi sangat mahal, terutama jika sampelnya banyak dan tersebar secara luas. Kuesioner yang dikelola secara pribadi paling cocok ketika data dikumpulkan dari subjek yang terletak berdekatan dan kelompok responden dapat dengan mudah dirakit. Kalau misalkan menggunakan kuesioner elektronik, keuntungannya yaitu ketika tanggapan atas banyak pertanyaan harus diperoleh dari sampel yang terbesar secara geografis, atau sulit tidak mungkinnya melakukan wawancara telepon tanpa banyak biaya. Selain itu, sisi negatifnya yaitu biasanya memiliki tingkat respon yang rendah dan tidak dapat dipastikan jika data yang diperoleh tidak memihak, karena non-responden mungkin berbeda dengan mereka yang merespon. Survei kuesioner elektronik paling cocok sebagai alternatif yang terbuka bagi peneliti ketika informasi diperoleh dalam skala besar melalui pertanyaan terstruktur dengan biaya yang masuk akal, yaitu dari sampel yang tersebar secara luas, maka data yang diperoleh juga memuaskan. Selanjutnya ada multimetode pengumpulan data. Karena hampir semua metode pengumpulan data memiliki bias yang terkait dengan pengumpulan data melalui multimetode dan berbagai sumber memberikan ketelitian pada penelitian. Jika pertanyaan yang sama mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dalam kuesioner dan selama wawancara, maka suasana ketidakpastian akan muncul dan cenderung akan membuat data tersebut menjadi bias. Jika data yang diperoleh dari beberapa sumber memiliki tingkat kesamaan yang tinggi, maka memiliki keyakinan yang lebih kuat akan kebenaran data tersebut. Korelasi tinggi antara data yang diperoleh pada variabel yang sama dari sumber yang berbeda dan melalui metode pengumpulan data yang berbeda akan menghasilkan kredibilitas instrumen penelitian dan data yang diperoleh melalui instrumen ini. Penelitian yang baik memerlukan pengumpulan data dari berbagai sumber dan melalui berbagai metode pengumpulan data. Selanjutnya ada mengenai implikasi manajerial. Dari beberapa pengetahuan dasar tentang karakteristik dan kelebihan kekurangan metode primer untuk pengumpulan data akan membantu Anda mengevaluasi pendekatan alternatif
untuk mengumpulkan data primer dan untuk memahami mengapa konsultan memilih metode tertentu atau metode kombinasi. Sebagai pengamat atau peserta dari semua yang terjadi di sekitar tempat kerja Anda akan memahami dinamika yang beroperasi dalam situasi tersebut. Ketika seorang manajer, Anda akan dapat membedakan antara perbedaan yang baik atau yang buruk untuk digunakan dalam survei. Dengan kepekaan terhadap variasi budaya, tidak hanya dalam mengembangkan seluruh instrumen survei, tetapi dalam mengumpulkan data. Etika dalam pengumpulan data. Etika yang berkaitan dengan mereka yang mensponsori penelitian, yang mengumpulkan data, dan yang menawarkannya. Sponsor harus meminta penelitian yang dilakukan untuk tujuan organisasi yang lebih baik dan bukan untuk alasan egois lainnya. Mereka harus menghormati kerahasiaan data yang diperoleh peneliti dan tidak boleh meminta tanggapan individu atau kelompok untuk diungkapkan kepada mereka atau meminta untuk melihat kuesioner. Mereka harus berpikiran terbuka dalam menerima hasil dan rekomendasi dalam laporan yang disajikan oleh para peneliti. Etika yang pertama dalam memperoleh data yang pertama yaitu memperlakukan informasi yang diberikan oleh responden sebagai data rahasia dan menjaga privasinya merupakan salah satu tanggung jawab utama peneliti. Jika eksekutif puncak ingin melihat kuesioner yang telah diisi, kebutuhan wajib untuk menjaga kerahasiaan dokumen, dan mereka harus diingatkan bahwa sebelumnya pemahaman tentang ini telah dicapai dengan mereka sebelum memulai survei. Data dapat digabungkan dengan yang lain atau dengan cara lain yang tidak dapat diidentifikasi karena peneliti harus melindungi sumber data, yaitu harus dijaga kerahasiaannya. Yang kedua, informasi pribadi atau yang tampak mengganggu yang tidak boleh diminta dan jika benar-benar diperlukan untuk proyek itu harus dihadap dengan sensitivitas tinggi pada responden dengan alasan yang spesifik. Etika yang ketiga, yaitu apapun sifat metode pengumpulan datanya, harga diri tidak boleh dilanggar. Yang keempat, tidak ada seorang pun yang boleh dipaksa untuk menanggapi survei, dan jika seseorang tidak ingin memanfaatkan kesempatan untuk berpartisipasi, keinginan individu tersebut harus dihormati karena informed consent dari subjek harus menjadi tujuan peneliti.
Ini berlaku bahkan ketika data dikumpulkan melalui cara mekanis, seperti merekam wawancara, merekam video, dan sejenisnya. Etika yang kelima yaitu pengamat non-partisipan harus sebisa mungkin tidak mengganggu. Dalam studi kualitatif, nilai-nilai pribadi dapat dengan mudah membiaskan data karena hal ini diperlukan bagi peneliti untuk membuat eksplisit asumsi, harapan, dan bias, sehingga keputusan berdasarkan informasi mengenai kualitas data dapat dibuat oleh manajer. Etika yang keenam yaitu memposting undangan untuk berpartisipasi dalam survei di jejaring sosial, grup diskusi, dan ruang obrolan yang sering dianggap sebagai spam. Pastikan bahwa Anda memahami bagaimana Anda bertindak sesuai dengan undang-undang dan pedoman anti-spam. Etika yang terakhir yaitu sama sekali tidak boleh ada misrepresentasi atau distorsi dalam melaporkan data yang dikumpulkan selama penelitian. Selanjutnya ada perilaku etis responden. Yang pertama, subjek. Sekali telah melaksanakan pilihan untuk berpartisipasi dalam studi, harus bekerja sama sepenuhnya dalam tugas-tugas ke depan, seperti menanggapi survei. Untuk perilaku yang kedua, yaitu responden berkewajiban untuk jujur dan memberikan jawaban sehingga tidak adanya kekeliruan atau memberikan informasi mengetahui tidak benarnya. Itu harus dihindari. Sekian presentasi kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.